Nah, ini malam pertama, malam pertama. Malam pertama kita lagi mau rescape atau modifikasi atau apapun itulah ya. Rapi-rapi. Strategi abang gimana bang? Oke, yang pertama ini kita bakal angkat semua yang bakal kita pindah posisi atau yang bakal gak akan kita pakai. Oke. Kita angkat dulu semua nih, Oke. ya kan? Terutama di kayu, karena kan tadi kita udah bahas di awal bahwa kita bakal modif sedikit areal kiri dan juga mungkin agak banyak di areal kanan. Oke, jadi di sini kan kenapa kita perlu surutin air di level tertentu? Soalnya ada beberapa yang kita perlu buka itu pakai kunci, pakai bor, makanya kan kita perlu buat surutin nih. Nah, jadi strategi kita pertama ini kita bakal lepas dulu. Mau nanti kepake lagi atau enggak, yang penting kita lepas dulu. Terus nanti juga ini batu nih, terutama batu. Kalau batu kita nggak angkat keluar, kalau kayu kita angkat dulu keluar. Nah, kalau batu kita tumbuk dulu di satu sisi lah. Ya, satu sisi, atau nanti langsung kita bagi. Langsung kita bagi, misalkan kita nanti tentukan dulu titik mana yang ada batu. Misalkan kita hanya perlu 3 titik sebenarnya, di ujung, di tengah, sama di sebelah kanan. Oke. Gitu, ketimbang di sebar seperti ini kan, karena bentuk batu dan warna sudah terlalu nyatu dengan tekstur kayu. Makanya kita kembalikan lagi fungsi dia sebagai batu gitu. Intinya Ini seperti itu. Sekilas Udah kayak kayu. Mana kayu, mana batu gitu. Udah ya? bingung, karena kan mungkin karena terlalu kecil ya untuk tanda kutip hardscape utamanya kan ini kayu besar. Ketemu batu ya harusnya kan minimal yang ya segini gitu ya. Gede-gede, karena kan tidak memungkinkan ya waktu kemarin kan. Nah, jadi lebih baik kita set ulang di batu juga nih. Ini paling vital juga sih, karena ini yang sangat ngeganggu banget pemandangan dari depan ya. Oke. Terus di areal kanan nanti kita bakal bikin perubahan besar. Cuma mungkin untuk dari segi rumit ngangkat lebih banyak yang di sini karena kayunya lebih banyak. Kecil-kecil. Ya, kalau di Yes. sini gede paling hanya 4 atau 5 piece selesai gitu. Nah, kita malam ini supaya nggak buang banyak waktu, kita angkat dulu semua material yang tidak terpakai. Jadi besok kita bisa langsung putuskan mana yang mau masuk dan mana yang nggak akan dipakai. Seperti Oke. itu. Nah, jadi kalau kayak gitu berarti fokus malam ini bongkar doang, tok. Bongkar tok. Nah, jadi begitu bongkar tok, ini air kayak gini pengalaman gue ngisinya 6 jam. Segini? Iya. Segini tuh. Ngisi 5-6 jam. Habis itu semestinya besok pagi gue udah bisa running filtrasi. Oke. Mungkin kan entah lu siang atau sore mulai eksekusi, Oke. minimal udah dapat lah 4-5-6 jam. Untuk Kalau sirkulasi. sirkulasi. Nah. Dalam arti misalnya ini keruh, udah agak mending lah. Sorry dipotong. Gila ya, merah banget pepeng. Vivek ya. Parah loh. Parah itu merahnya. The best itu merahnya. Gila. Vivek ini. Dari awal itu mata Vaping gimana nih merahnya kayak begini, sadis. Karena yang lain ada merah tapi nggak semerah dia gitu maksudnya. Kalau efek tipis-tipis. lampu kan. Pibas pun ada merah tapi tidak mengeluarkan warna semerah dia. Lanjut. Nah, jadi ini nanti mau biar bisa difilter. Jadi pas lo lihat walaupun mungkin agak bekabut atau enggak, tapi Ya, cloudy paling nggak dikit lah ya. udah bisa putusin sih gitu. Ya. Dan ya filter gue juga jadi nggak terlalu lama tanpa sirkulasi gitu. Iya, takutnya kan bakterinya Iya. ini ya harus cycling. Kalau ulang. itu oksigen masih ada, bahkan gue pakai MBBR. Oh, jadi aman. Ya? Aerator tetap nyala di situ. Ya, jadi aman lah istilahnya. Tetap Air pun oksigen. kan nggak kosong di sana kan. Betul, Ya, oksigen ya. masih ada, cuma sumber amonianya nggak dapat. Ya. Nah. Ya, tadi kan step pertama kasih ikan atau Iya, apa kan betul. bisa ya. Terus sisanya kalau teknis berarti ini emang dipretelin dulu bang ya? Ya, jadi yang memang harus diangkat kita angkat dulu. Ke tengah-tengah juga dipretelin, enggak kan? Enggak. Yang utama ini kan tetap, jadi maksudnya ceritanya tetap sama, hanya penyempurnaan aja. Karena mungkin waktu awal ini kita belum ada pengalaman bang. Jadi maksudnya ketika kita hardscaping, waktu yang pertama tuh, kita kan belum bisa mengira-ngira karakter ikan yang masuk, udah kayak gitu Gedenya plus gimana? minusnya, besarnya seperti apa, dibandingkan dengan kita ngelihat ikan dan hardscape apakah menang mana. Nah, ketika kita udah jalan itu selama 8 bulan, ketahuan kan minusnya di mana, plusnya di mana. Jadi sebenarnya pas awal itu gue juga masih, gue konsep udah ada, cuma Ya. berjalannya waktu banyak berubah bang. Dulu kan gue, pibas banyak ini, akhirnya gue mikir kan nggak mungkin. Oke. Jadi kan tadi gue bilang konsep ikannya kita cari yang semeter. Pokoknya udah lebih Pokoknya baik. ngomongnya semeter lebih deh. Jadi lebih ke quality daripada quantity lah Yes. istilahnya kan. Nah, Oke. nah yang kecil-kecil seperti pibas, kemungkinan besar hampir semuanya juga Angkat out. ya? Oke. Kecuali temensis, yang lain-lainnya juga gitu. Jadi kita nyari pokoknya
bayanginnya ikan semeter, semeter setengah yang ada di sini. Oke, siap. Di bawah semeter kemungkinan besar out, cepat atau lama. Gitu. Bahkan arwana kemungkinan besar. Kemungkinan. Karena kita kan ngomong safety ikan ya bang. Ya. Tadi aja udah 1 lewat. Iya, Gara-gara itu masih seminggu. ada. Seminggu kagak gua kasih makan di sini. Ini ya, Jadi sama gue lihat dia dicolek dikit doang. Aro bakal kalah ya. Pasti kalah Bakal bang. kalah. 70 cm. Ini kan dia udah mentok ini ukuran ini. Ya karena dia juga bukan tipikal ikan nyerang juga sih ya, Iya. gitu. Kalau yang dia ini- kan kayak berani bertarung demi Betul, makan gitu kan betul. karakternya. Ya udah. Berarti untuk step hari ini, malam ini Bongkar. fokus kita hanya mengeluarkan hardscape dan sampai sini. Ya. Jadi teknisnya kerjain dari kiri, habis itu ke kanan. Jadi pas mereka di kiri, nih kalian lihat nih ikan-ikan di kanan. Ya semua ada di kanan. Nanti Jadi pas biar nggak kalian di ngacak kanan, ya. mereka di sini. Jadi Ya. mereka nggak ngerasa kejepit. Ya sama bahaya juga sih kalau stres karena kan ikan gede beda sama ikan kecil ya. Tingkat stresnya lain. Iya, oh ini Tingkat ada luka stresnya juga. Baru apa? Iya, nggak itu udah 4 hari. Kenapa itu? Biasa bercanda nyerempet. Oh, Tapi gitu. kalau bercandanya nyerempet cuma ya seminggu paling lama udah. Oh itu masih oke lah. Kalau yang Ya. tadi kan kalau diserang itu ya. Itu diserang. Soalnya kan kita lihat itu bolong. Ya dicabik ya. Dicabik itu bolong. Nah, kalau cabik dia cuma kalau nggak gue lihat payara 2 itu. Yang modelnya nyabik, yang lainnya tipenya tuh makan bulat-bulat. Ngeri ya. Ini udah jadi bapak angkatnya ikan. Jadi ya bukan pasrah sih bang, emang resikonya. Resikonya. Ya Memang udahlah. konten kayak begini sih, Iya. resikonya bakal ada. Kita sama ini bang, gue mau potong nih. Maksudnya, gue seperti yang tadi udah kita bahas di depan nih ya sebelumnya. Jadi maksudnya nanti untuk step berikutnya mungkin kita bakal apa ya kayak semacam ada penambahan gitu, ada penambahan volume di beberapa titik. Anggap gini, yang tadinya diisi oleh batu, kita isi full kayu gitu. Jadi maksudnya kalau ini kan kelihatan ada isi nih, cuma kan nyebar antara batu dan kayu. Jadi nanti kita batu bakal kita rapihin. Jadi nanti itu kita bakal pertegas posisi kayu. Intinya nanti next seperti itu. Anggap aja ini kan batu sampai depan sana. Betul. Nah nanti mungkin kayu yang sampai depan sini gitu. Sedangkan batu di situ jadi Tapi bikin lebih lowong. batunya ini landai ya. Ya landai, kayu. Kayu, sorry. Kayunya landai. Jadi hanya istilahnya kayak kita. Ada tonjolan-tonjolan dikit. Betul. Jadi maksudnya supaya apa? Karena kan ini kan kontras sekali antara pasir sama batu, ya kan? Jadi gue mau bikin hanya semacam mata kita nyaman ngelihat gitu bahwa di antara putih ini ada warna yang memang enak dilihat kayak pemisahnya breakernya itu enak gitu. Jadi kalau kayak gini kan kesannya kayak bener-bener terlalu plong ya. Terlalu plong itu karena kan kita ngerasanya kayak oh ini jangan sampai ada ganjelan ikan dan lain-lain kan. Betul. Tapi anggap aja kalau kita hanya bikin kayu gepeng kayak begitu yang lebar tapi maksudnya bener-bener kayak nempel banget ke substrat itu sebenarnya kan nggak ngeganggu kan. Ngeganggu, betul. Cuma kan kayak di mata kita kayak ngelihat ini ini harusnya besar tapi nggak ngeganggu sama sekali gitu. Jadi Yang cuma kalau sampai gepeng kayak gitu tuh. Ya, nah, Bang, kayak begitu tuh. Coba lihat tuh. Nah, tuh yang di bawah goli. Yang gepeng kayak gitu itu masih oke. Tapi kalau yang nonjol gini enggak. itu ganggu. Oke. Ya, jadi yang benar-benar bikin flat. Jadi hanya distorsi aja supaya kita tuh nggak terlalu fokus ngelihat ke putihnya Nah, gitu. Tapi ada catatan, Bang. Ya. Substrate ini itu semua diacak, Bang. Ya. Jadi hari ini lu buat datar, minggu depan bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah makanya tuh perlu ada bantuan mungkin batu atau apa untuk nyepit gitu. Maksudnya memastikan posisi dia tetap stay seperti itu. Makanya itu sih tantangannya. Tadi gue juga sempat bahas sama Dino. Kalau ditanya ini bisa. Cuma kan karena ada keterbatasan kerja, medan kerja seperti ini. Nah pertanyaannya, tantangannya adalah seberapa maksimal kita bisa buat itu terjadi gitu. Makanya ya kita Soalnya lihat kayak dulu. gini, Bang. Ini contohnya kan ada substrate yang lama, Bang. Ya betul. Itu sebenarnya udah ketimbun, Bang. Oke. Tapi naik. Dan itu batu yang lempeng ada tuh. Ya. Tuh. Ya. Lempeng. Itu kemarin ketimbun, Bang. Ketimbun Sekarang udah naik. lagi. Jadi ini kemarin ketinggiannya cukup tinggi, sekarang udah acak-acak lagi. Ya. Di belakang ini semua tuh kemarin udah buat timbun tinggi. Ya. Mereka suka-suka mereka. Contoh aja yang ini banyak banget batu-batu yang lama. Ini kemarin udah ketutup, Bang, udah gua rapihin. Ya. Naik lagi semua. Nah makanya itu kalau untuk masalah batu daripada kecil-kecil nanti ketimbun atau memang malah jadi ngeganggu kita ngelihat, lebih baik kita bikin jadi satu tapi besar gitu. Gimana Yang caranya kecil supaya lama. ya kelihatannya kayak batu itu tetap ada batu.
Cuma maksudnya hanya di beberapa poin tertentu gitu. Kalau di split kayak begini kan kayaknya udah nggak match ya. Maksudnya kayak dari warna pun kayaknya udah terlalu nyaru sama kayu gitu. Ya intinya seperti itu sih ya. Mudah-mudahan setelah besok bongkaran kita lihat bahan, eksekusi kita besok berjalan lancar gitu. Karena kan besok kita bakal lebih surutin lagi ya. Ya. Setengah kan? Setengah. Ya udah, kita lihat proses malam ini dan see you guys in my next video. Bye bye.